Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluhoyan Krisnayanti, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pecahan. Dalam mempelajari konsep pecahan, yang pertama kita harus ketahui yaitu pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan sebagian dari keseluruhan bagian yang sama besar. Di sini saya memiliki contoh yaitu satu buah lingkaran. Nah, jika lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian, maka akan menjadi seperti ini. Dalam mempelajari konsep pecahan, yang harus kita ketahui yaitu pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan sebagian dari beberapa bagian yang sama besar. Di sini saya memiliki contoh yaitu satu buah lingkaran, di mana dalam satu buah lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar akan menjadi seperti ini. Ada 4 buah bagian yang sama besar. Sebagai contoh, saya akan mewarnai satu bagian dari 4 bagian yang sama besar dari sebuah lingkaran tersebut. Contohnya seperti ini. Ini dikatakan sebagai satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Nah, maka dari itu ini disebut sebagai pecahan 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada satu bagian yang diwarnai dari 4 bagian yang sama besar. Contoh lainnya yaitu saya akan mewarnai satu bagian lagi. Seperti ini disebutnya sebagai disebut sebagai 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Maka dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 2/4. Kenapa 2/4? Karena ada 2 bagian yang diwarnai dari 4 bagian keseluruhan yang sama besar. Materi yang kedua yaitu pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen merupakan pecahan yang senilai atau seharga. Contohnya saya memiliki satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Kita bisa tuliskan yaitu 1/2. Untuk mengetahui harga atau nilai yang sama besarnya dengan 1/2 atau setengah ini, yaitu kita bisa warnai yang sebelahnya. Nah, ini sudah sehargakah dengan setengah ini? Tentu belum. Jadi kita akan tambahkan warnanya lagi. Nah, apakah yang sebelah kanan saya akan sama harganya dengan sebelah kiri saya? Tentu sudah. Jadi, karena hasilnya sudah sama besar, maka setengah akan sama hasilnya dengan 2/4. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya yaitu perbandingan pecahan. Kita bisa ambil contoh yaitu 2/4 dengan 3/4 sehingga
dengan 4/4. Bagaimana cara kita membandingkannya? Yaitu dengan cara menggambarnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kita membuat satu persegi panjang dengan membaginya menjadi 4 bagian. Karena di sini diminta 2/4, jadi yang diarsir yaitu 2 bagian dari 4 kolom. Nah, selanjutnya sama seperti itu juga. Karena yang diminta adalah 3/4, kita akan menghasilnya sebanyak 3 kotak dari 4 kotak yang ada. Sama halnya dengan yang 4/4. Karena 4/4, maka 4 kotak akan diarsir. Jadi dapat kita bandingkan dengan melihat kotak yang sudah diarsir. Nah, di sini kita membandingkan antara 2/4 dengan 3/4. Kita melihat kotaknya. Kotak yang diarsir di 3/4 lebih banyak daripada 2/4, maka kita berikan tanda seperti ini. Sekarang kita akan membandingkan pecahan 3/4 dengan 4/4. Kita bisa lihat dari kotak yang telah diarsir, di mana kotak yang paling banyak diarsir yaitu kotak 4/4. Jadi 4/4 lebih besar daripada 3/4. Jadi kita bisa tandai dengan lalu dapat kita baca seperti ini. 2/4 lebih kecil daripada 3/4 dan 3/4 lebih kecil dari 4/4. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu operasi pecahan. Sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan pecahan 1/3 ditambah 2/3. Apakah hasilnya? Sekarang kita dapat mengilustrasikan 1/3 ini dengan gambar. Karena diminta 1/3, maka ada satu bagian yang diarsir dari tiga bagian. Sama halnya dengan 2/3. Dapat kita ilustrasikan dengan gambar, yaitu karena diminta 2/3, maka ada 2 bagian yang diarsir dari 3 kolom. Nah, berapakah hasilnya? Hasilnya kita bisa hitung dari kotak yang diarsir, yaitu 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 3/3. Baik, yang selanjutnya yaitu penjumlahan dengan penyebut yang berbeda atau yang tak senilai. Contohnya 1/2 ditambah 2/4. Nah, kita dapat mengilustrasikan 1/2 dengan gambar seperti ini.
Karena 1/2 berarti ada satu bagian yang diarsir dari dua bagian yang sama besar. Begitu juga dengan 2/4. Ada dua bagian yang diarsir dari 4 bagian yang sama besar. Bagaimana cara menjumlahkannya? Yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan cara yang sebelah kanan saya kita bagi menjadi 4 bagian. Seperti ini. Kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang di sebelah kanan kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, dikarenakan penyebutnya sudah sama, maka kita mencari pembilangnya dengan cara menjumlahkan yang telah diarsir. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya yaitu 8/8. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pengurangan pecahan. Di sini saya akan memberikan contoh dengan pengurangan pecahan yang senilai atau penyebutnya sama. Contohnya yaitu 2/3 dikurang 1/3. Nah, kita dapat mengilustrasikannya dengan gambar yaitu ada 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian yang sama besar. Kurang dengan di sini ada 1 bagian yang diarsir dari 3 bagian yang sama besar. Nah, bagaimana cara pengurangannya? Caranya yaitu mengambil bagian yang sebelah kiri di bagian yang sebelah kanan. Yaitu sekarang kita fokus di bagian sebelah kanan. Karena di sebelah kiri hanya ada 1 bagian, jadi yang di sebelah kanan kita akan mengambilnya di 1 bagian. Caranya yaitu dengan menghapus saja. Jadi hasilnya yaitu 1/3. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengurangan dengan penyebut yang berbeda atau tak ternilai. Contohnya yaitu 2/3 dikurang 1/4. Kita dapat mengilustrasikannya melalui gambar, yaitu terdapat 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian yang sama besar. Sama halnya seperti ini. 1/4 juga dapat diilustrasikan seperti gambar. Terdapat 1 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang sama besar. Cara mengurangnya yaitu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang di sebelah kanan kita akan bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang di sebelah kiri kita akan membaginya
menjadi 3 bagian. Untuk mendapatkan hasilnya, kita dapat mengurangkan dengan cara mengambil bagian dari kiri ke bagian yang di kanan, yaitu dengan cara menghapus bagian di sebelah kanan dengan mengambil bagian seberapa banyak bagian yang di sebelah kiri. Itu 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Jadi, berapa banyak yang tersisa untuk dihasil, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya yaitu 5 per penyebutnya yaitu keseluruhan kotak yang sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasilnya 12. Nah, hasil dari 2 per 3 dikurang 1 per 4, yaitu hasilnya 5 per 12. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian pecahan. Di sini saya akan memberikan contoh tentang perkalian yang penyebutnya sama atau senilai. Contohnya yaitu 1 per 3 dikali 2 per 3. Berapakah hasilnya? Nah, saya mengilustrasikannya seperti ini. Nah, ini adalah 1 per 3. Nah, selanjutnya yang selanjutnya yaitu ini adalah 2 per 3. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Cara mengalihkannya yaitu dengan cara menghibitkan kedua bagian pecahan tersebut. Bisa kita hibitkan seperti ini. Cara menentukan penyebut dan pemilangnya yaitu dengan cara, misalnya kita akan mencari pemilangnya. Nah, kita cari yang terhasil 2 kali. Yang mana terhasil 2 kali? Yaitu ada 2 bagian. Yang pertama itu 1, 2. Jadi pemilangnya yaitu 2. Dan bagaimana cara mencari penyebutnya? Penyebutnya kita cari keseluruhan bagian dari banyaknya bagian yang sangat besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian yang sama besar. Penyebutnya yaitu 9. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu perkalian dengan penyebut yang berbeda atau tak senilai. Contohnya yaitu 1 per 4 dikali 2 per 3. Berapakah hasilnya? Nah, dapat kita ilustrasikan dengan ini. Nah, ini menggambarkan 1 per 4. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu ini menggambarkan tentang 2 per 3. Lalu bagaimana cara mengalihkannya? Dengan cara kita menghimpitkan 2 bagian yang tidak sama ini. Nah, jika sudah seperti ini, untuk mencari pembilang, kita akan menghitung berapa bagian yang dihasil 2 kali. Yaitu 1, 2. Jadi, pembilangnya yaitu 2. Nah, untuk penyebut, kita akan menghitung dari banyaknya keseluruhan yang sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi penyebutnya yaitu 12. Maka 1/4 dikali 2/3 hasilnya yaitu 2/12. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pembagian pecahan. Di sini di pembagian pecahan saya akan mengilustrasikan dengan penyebut yang sama. Nah, contohnya seperti ini. 1/3 dibagi dengan 2/3. Nah, di sini kita bisa ilustrasikan melalui gambar. Nah, untuk mengetahui penyebutnya, kita bisa melihat di bagian kanan. Ini yang dihasil hanya dua kolom. Jadi penyebutnya yaitu 2. Untuk mencari pembilang, kita akan menggabungkan dua bagian di sini. Nah, hanya terdapat satu bagian yang terhasil 2 kali. Jadi pembilangnya yaitu 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya pembagian pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya yaitu seperti ini. 1/3 dibagi 3/5. Apakah hasilnya? Kita bisa mengilustrasikannya melalui gambar. Yang pertama, ini bagian dari 1/3. Selanjutnya, ini adalah bagian dari 3/5. Bagaimana cara membaginya? Yang pertama yaitu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Dengan cara yaitu yang sebelah kanan dibagi menjadi 5 bagian, yang di sebelah kiri dibagi menjadi 3 bagian. Nah, di sebelah kiri juga bagi menjadi 3 bagian. Untuk mencari penyebut, kita fokus ke bagian yang di sebelah kiri. Berapa bagiankah yang teraksir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi penyebutnya yaitu 9. Nah, untuk mencari pembilangnya, kita harus menggabungkan kedua bagian. Nah, di sini terdapat 5 bagian yang terhasil 2 kali. Jadi pembilangnya yaitu 5. Maka 1/3 dibagi 3/5 yaitu hasilnya 5/9. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan materi tentang konsep pecahan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.